Selamat datang di SD Bina Anak Soleh Tuban Full Day School. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dewan Penguji yang saya muliakan, saya Muhammad Abdul Aziz, nomor induk mahasiswa 203 113 769 054. Hari ini Selasa 17 November 2020 pada pukul 10 pagi saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 4 pada tema 5, subtema 1 pada pembelajaran yang pertama. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya anak-anakku solih solihah pada pagi hari ini? Baik ya Ustaz. Alhamdulillah sehat. Baik ya. Semuanya sehat, saya doakan anakku dan keluarga di rumah semuanya dalam keadaan sehat, tidak ada yang sakit ya. Baik, saya kira semuanya hari ini masuk, tidak ada yang tidak masuk, semuanya mengikuti pelajaran pagi hari ini. Sebelum Ustadz mulai, apakah kalian bisa mendengarkan suara Ustadz dengan jelas? Bisa ya? Di tempat kalian bisa mendengarkan suaranya Ustadz dengan jelas? Baik, anak-anakku, pagi hari ini kita semuanya alhamdulillah diberikan kesehatan oleh Allah. Sehat harus kita syukuri. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan kesehatan kita untuk beribadah. Belajar adalah salah satu bentuk ibadah. Semakin kita bersyukur, maka kita akan selalu diberikan kesehatan. Baik, Ustadz mulai. Saya akan share screen materi untuk pada pagi hari ini. Ini aku juga punya background amelus background. Tapi kok putih? Baik, ya anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 5 ya, subtema 1. Sebelum kita mulai, kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ustadz punya gambar, coba nanti ditebak gambar apa ini? Baik, ada yang bisa? Pohon. Nah, ini belum. Nah, itu yang saya maksud. Saya buka lagi.
Pohon lagi. Pohon. Pohon. Tidak, itu yang saya maksud. Nah, sudah mulai kelihatan. Udah mulai. Apa? Gambar apa? Candi. Nah, iya betul sekali. Candi Borobudur. Nah, iya. Bun aku ikut belum bun ambek kakak. Ya. Mas Raisa pernah datang ke Candi Borobudur? Pernah Ustaz. Iya, ya. Saya yakin anak-anak semuanya sudah pernah main ke sini. Ya, Ustadz juga sudah pernah. Baik, ini gambar Candi Borobudur. Candi itu termasuk peninggalan sejarah apa enggak, anak-anak? Iya. Iya, salah satu dari contoh peninggalan sejarah yang ada di Indonesia. Baik, saya lanjutkan. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar. Kegiatan kita pagi hari ini, nanti anak-anak akan menyimak video ya tentang peninggalan sejarah kerajaan Hindu dan Buddha. Kemudian anak-anak akan menganalisis ya peninggalan dan nama tokoh dan kerajaan. Berikutnya yang IPA, anak-anak akan menonton video praktek atau percobaan sifat cahaya. Nanti anak-anak dapat menganalisis sifat-sifat cahaya. Ya, materi kita pagi hari ini adalah dua ini. Yang satu peninggalan kerajaan, yang kedua adalah tentang sifat cahaya. Sudah siap menonton video? Ya Ustaz. Baik, anak-anak silakan nanti dicatat ya di buku tulis hal-hal yang tadi yang ada dalam video nanti. Mbak, silakan disimak. Tokoh dan peninggalan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, kita memiliki banyak tokoh-tokoh yang berperan besar terhadap masyarakat. Berikut ini adalah beberapa tokoh beserta peninggalan kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam dan sikap kepahlawanannya. Tokoh dan peninggalan pada masa kerajaan Hindu. Raja Mulawarman yang berasal dari kerajaan Kutai. Raja Mulawarman merupakan raja pemeluk agama Hindu yang terkenal baik budi. Raja Mulawarman menyedekahkan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Sikap kepahlawanan dari Raja Mulawarman yaitu adil dan bijaksana, taat menjalankan ajaran agama serta mencintai rakyatnya. Dan juga Raja Mulawarman adalah seorang yang dermawan. Peninggalan dari Raja Mulawarman yaitu Yupa. Raja Kertanegara merupakan raja dari kerajaan Singasari. Raja ini adalah raja pemeluk agama Hindu yang berhasil menaklukkan seluruh wilayah Nusantara. Sikap kepahlawanan dari Raja Kertanegara, pantang menyerah dalam menyatukan Nusantara. Berani dan tegas menolak untuk tunduk kepada bangsa Mongol. Peninggalan dari Raja Kertanegara yaitu Candi Singasari. Raja yang berikutnya yaitu Raja Purnawarman yang berasal dari kerajaan Tarumanegara. Raja ini membangun saluran air dan memberantas perompak. Sikap kepahlawanannya yaitu berjiwa pemimpin, gagah berani dan peduli terhadap rakyatnya. Peninggalan dari Raja Purnawarman yaitu sebuah prasasti yang bernama Ciaruteun. Pengaruh prasasti ini adalah sebagai sumber sejarah.
Raja Sanjaya. Raja Sanjaya yang berasal dari Kerajaan Mataram kuno Hindu. Raja Sanjaya merupakan pendiri Kerajaan Mataram kuno yang bercorak Hindu. Sikap kepahlawanannya yaitu gagah dan berani. Peninggalan dari Raja Sanjaya sebuah prasasti yang bernama Prasasti Canggal. Prasasti ini juga dijadikan sebagai sumber sejarah dan sebagai objek wisata sejarah. Raja Jayabaya yang merupakan seorang raja dari Kerajaan Kediri. Raja Jayabaya meramalkan suatu peristiwa di masa mendatang yang terkenal dengan sebutan Ramalan Jayabaya. Sikap kepahlawanannya gagah dan berani dan rela berkorban. Peninggalan dari Raja Jayabaya yaitu Prasasti Hantang atau Ngantang. Kemudian Prasasti Talan dan Prasasti Jepun. Juga ada peninggalan sebuah kitab yang bernama Kitab Jangka Jayabaya. Peninggalan dari Raja Jayabaya merupakan sebagai sumber sejarah. Raja Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit. Raja Hayam Wuruk berhasil membawa Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Sikap kepahlawanan yaitu gagah berani dan peduli terhadap rakyat. Peninggalan dari Raja Hayam Wuruk, sebuah kitab negara Kertagama karangan Empu Prapanca. Peninggalan ini berpengaruh dan digunakan istilahnya Pancasila sebagai dasar negara. Patih Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit. Patih Gajah Mada seorang raja yang menumpas pemberontakan Ranggalawe, Sora, Nambi, Kuti, dan Sadeng. Patih Gajah Mada juga mengucap Sumpah Palapa. Sikap kepahlawanannya rela berkorban, gagah dan berani, dan bersikap kesatria. Peninggalan dari Gajah Mada yaitu sebuah kitab yang bernama Kitab Kutara Manawa. Pengaruh peninggalannya dijadikan sebagai sumber sejarah. Tokoh dan peninggalan pada masa Kerajaan Buddha. Raja yang pertama yaitu Raja Balaputradewa dari Kerajaan Sriwijaya. Raja ini adalah seorang raja pemeluk agama Buddha yang berhasil membuat kerajaannya sebagai pusat perdagangan, pelayaran, pendidikan, dan penyebaran agama Buddha di Nusantara. Sikap kepahlawanannya jujur dan disiplin dalam memimpin rakyatnya, adil dan bijaksana dalam menegakkan hukum. Peninggalan dari Raja Balaputradewa yaitu sebuah prasasti yang bernama Prasasti Kedukan Bukit. Ratu Simo dari Kerajaan Kalingga. Ratu Simo berhasil membuat Kerajaan Kalingga mencapai puncak kejayaannya. Pada masa pemerintahannya, hukum ditegakkan dengan tegas dan seadil-adilnya. Sikap kepahlawanan, gagah dan berani, serta berjiwa kesatria. Peninggalan dari Ratu Simo, ajaran tentang kejujuran dan penegakan hukum yang seadil-adilnya. Pengaruh peninggalannya, kejujuran dan keadilan hukum merupakan ajaran yang akan berlaku selamanya dalam membentuk kepribadian generasi bangsa. Raja Samaratungga dari Kerajaan Mataram kuno Buddha. Raja Samaratungga berhasil membangun sebuah candi Borobudur. Sikap kepahlawanannya gagah dan berani, penuh semangat dan pantang menyerah. Peninggalan dari Raja Samaratungga yaitu Candi Borobudur. Pengaruh peninggalannya dijadikan sebagai sumber sejarah dan juga sebagai objek wisata sejarah. Baik, anak-anak, demikian tadi kalian sudah menyaksikan video tentang kerajaan Hindu, kemudian dilanjutkan dengan kerajaan Buddha.
Baik ya, saya minta Mas Raisa, coba sebutkan satu tokoh dan asal kerajaannya. Nomor 1, Raja Mulawarman dari Kerajaan Kutai. Iya. Kemudian saya juga minta Rani, Mbak Rani. Mbak Rani. Tokoh Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit. Iya. Kemudian nomor 3, nama tokoh dan kerajaannya, Mas Bian. Raja Purnawarman dari Kerajaan Tarumanegara. Ah, betul. Kemudian Mbak Madeleine. Balaputra Dewa dari Kerajaan Tariwijaya. Kerajaan Sriwijaya. Baik, terima kasih anak-anak atas jawaban-jawaban. Jawaban kalian semuanya sudah benar. Baik, ya. Anak-anak tahu bahwa di Indonesia ada beberapa kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu, kemudian ada kerajaan-kerajaan yang bercorak Buddha. Baik anak-anak, di Indonesia ada kerajaan Kutai yang ada di Kalimantan, kemudian ada kerajaan Hindu yang kedua, ada kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat, kemudian ada kerajaan Singasari di Jawa Timur. Setelah Singasari runtuh, ada kerajaan Majapahit, kemudian sebelumnya juga di Kediri ada kerajaan Kediri Hindu, kemudian ada kerajaan Mataram Hindu. Kemudian di Indonesia juga ada kerajaan-kerajaan yang bercorak Buddha, kerajaan Sriwijaya yang ada di Palembang, kemudian kerajaan Kalingga yang ada di Jawa Tengah, kemudian ada kerajaan Mataram yang ada di Jawa Tengah. Salah satu peninggalan terbesar dari kerajaan-kerajaan tadi adalah kerajaan Buddha, yaitu yang peninggalannya sangat besar sekali, yaitu Candi Borobudur yang ada di Magelang, Jawa Tengah. Baik anak-anak, setelah kita mengetahui kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu beserta para tokoh-tokohnya, kemudian kerajaan-kerajaan yang bercorak Buddha beserta tokoh dan peninggalan-peninggalannya, kita lanjutkan dengan membuat peta pikiran anak-anak ya. Seperti yang ada di layar ya, anak-anak membuat peta pikiran kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu dan kerajaan-kerajaan yang bercorak Buddha. Ya, kalian lengkapi dengan nama tokoh dan peninggalannya. Nanti tugas peta pikiran ini bisa kalian buat melalui komputer juga boleh, secara manual juga boleh. Ya, lengkap nama kerajaan, kemudian corak agamanya, para tokoh-tokohnya, juga peninggalan-peninggalannya. Semakin lengkap, semakin cantik hasilnya, nanti nilainya akan semakin bagus. Kemudian nanti hasil dari peta pikiran ini nanti akan dikumpulkan secara luring ya, seperti biasa pengumpulan tugas. Coba kalian perhatikan HP-nya masing-masing. Coba lihat HP-nya masing-masing. Ya. Kemudian juga kalian lihat di sebelah kanan kiri. Ya.
apakah kalian bisa melihat benda-benda yang ada di sebelah kanan kiri kalian? Bisa? Bisa ya? Coba dibuka mic-nya. Bisa. Bisa. Coba ya. Ya, itu apa yang bisa menyebabkan kita melihat benda-benda di sekeliling kita, anak-anak? Coba gantian menjawabnya. Mbak Rani, apa Mbak Rani yang menyebabkan kalian bisa melihat benda-benda di sekeliling kita? Bisa melihat HP, melihat laptop, melihat TV, ya. Coba dibuka mic-nya. Apa yang menyebabkan? Apa ya? Ada yang tahu? Mempunyai mata. Mempunyai mata. Selain mempunyai mata, kalau tiba-tiba malam hari ruangan gelap, mata kita sehat, bisa melihat? Selain kita punya mata, kita bisa melihat karena satu, ada cahaya HP yang masuk ke mata, itu kalau kita melihat HP. Ada cahaya lampu yang masuk ke mata kita ketika di dalam ruangan ada cahaya lampu. Kemudian kalau di ruangan itu tidak ada cahaya lampu, kenapa kita bisa melihat benda-benda di dalam ruangan? Karena memang ada pantulan cahaya matahari yang mengenai dinding, mengenai meja, mengenai benda-benda di sekeliling kita. Kemudian pantulan cahaya itu masuk ke mata kita. Ya, itulah yang menyebabkan anak-anak bisa, kita semuanya bisa melihat benda-benda di sekeliling kita. Baik, berikutnya kita lihat tayangan berikut ini. Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai sifat-sifat cahaya. Cahaya adalah energi yang berbentuk gelombang elektromagnetik. Cahaya kasat mata dan memiliki panjang gelombang 380 sampai 750 mm. Cahaya merupakan energi yang sangat penting untuk segala makhluk hidup di bumi. Tanpa cahaya, kehidupan di bumi tidak akan dapat berjalan dengan sempurna, karena semua makhluk hidup tergantung pada adanya cahaya, baik itu hewan, manusia, atau tanaman. Berikut ini beberapa sifat-sifat cahaya yang harus diketahui. 1. Cahaya merambat lurus. Sifat ini dapat kita lihat ketika cahaya matahari masuk ke suatu ruangan melalui celah seperti pintu atau jendela. Segala cahaya merambat lurus dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari karena memberikan keuntungan pada manusia. Contoh lain dari cahaya merambat lurus adalah cahaya senter yang berbentuk garis lurus dan cahaya mercusuar di pinggir pantai. 2. Cahaya dapat dipantulkan. Ketika suatu benda terkena cahaya tersebut akan mengenai benda dan dipantulkan. Pemantulan cahaya dapat dibagi menjadi dua, pemantulan teratur dan pemantulan baur. Pemantulan teratur adalah ketika pantulan dari pemantulan yang berkas cahayanya sejajar. Pemantulan ini dapat terjadi jika cahaya mengenai benda dengan permukaan rata dan mengkilap atau licin seperti cermin. Oleh karena itu, cermin dapat memantulkan cahaya paling sempurna dalam pemantulan teratur, baik itu menggunakan cermin cembung ataupun cermin cekung. Karena cahaya dipantulkan dengan arah sejajar, bayangan benda dapat dibentuk dengan baik. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita bercermin. Pemantulan baur atau difus adalah ketika cahaya memantul ke segala arah secara tidak teratur karena adanya berkas cahaya yang memantul pada permukaan kasar atau tidak rata. Contohnya adalah pemantulan cahaya pada tembok, kayu, batu, dan tanah. 3. Cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan cahaya adalah ketika cahaya merambat ke segala arah. Ketika cahaya merambat melalui dua medium yang memiliki kerapatan optik yang berbeda, maka cahaya akan mengalami perubahan arah rambat.
Beberapa contoh cahaya yang dapat dibiaskan adalah pensil ketika dimasukkan ke dalam gelas berisi air jernih, ikan dalam akuarium yang akan terlihat lebih besar dan dekat, kolam atau sungai dengan air jernih yang akan terlihat dangkal, melihat bintang dengan teropong, dan melihat benda kecil menggunakan lup atau mikroskop. 4. Cahaya dapat diuraikan. Ketika cahaya diuraikan terjadi yang namanya dispersi cahaya. Contoh paling mudah dari sifat ini adalah terbentuknya pelangi yang biasa muncul setelah hujan turun. Contoh lainnya adalah gelembung sabun yang memiliki banyak warna setelah terkena cahaya dan cakram warna yang membentuk warna putih jika diputar. 5. Cahaya dapat menembus benda bening. Segala benda bening dapat ditembus oleh cahaya, termasuk mika, plastik, kaca, air jernih, dan botol bening. Baik anak-anak, dari tayangan video tadi tentang sifat-sifat cahaya, coba anak-anak lihat, kita analisis bersama-sama sifat-sifat cahaya. Ya, coba mulai nomor 1, nomor 2, nomor 3, kemudian nomor 4, dan nomor 5. Nomor 1, Mbak Hana. Nomor 1 ini sifat apa ya yang sesuai dengan gambar nomor 1? Ya, ini ada cahaya lampu lilin, kemudian di sini ada lubang-lubangnya. Ternyata di sini juga ada lubang. Kemudian dilihat sifat-sifat cahaya. Mbak Hana dengar? Nomor 1. Nomor 1 cahaya dapat. Mbak Hana? Iya. Ya, nomor 1 sifat cahaya apa ini? Kalau dari gambar nomor 1, cahaya ini ada garis apa ini? Diluruskan. Iya, berarti cahaya dapat Diluruskan. merambat lurus, ya. Kemudian yang nomor 2, Mas Raisa. Ini ada cahaya ruangan, kemudian ada jendela kaca, kemudian ada cahaya dari luar masuk ke dalam ruangan melalui kaca itu. Berarti sifat cahaya yang kedua apa ini kira-kira? Mas Raisa? Tembus Menembus? cahaya. Ya, cahaya menembus apa ini? Menembus Kaca. Menembus kaca. Iya, menembus kaca. Bahwa cahaya itu dapat menembus benda bening. Ya, salah satunya adalah kaca. Bisa gelas kaca. Menembus apa itu? Gelas kaca juga bisa, menembus air juga bisa. Kemudian yang ketiga, coba yang ketiga siapa yang mau jawab? Ini sifat cahaya, ada lampu senter, kemudian dinyalakan, kemudian belok ke sini. Ini ada juga yang kedua. Ini yang nomor 3 sifat cahaya apa? Cahaya dapat Pantulkan. Iya, nggak usah takut salah. Dapat dipantulkan. Kalau anak-anak lihat gambar ini, cahaya dapat dipantulkan. Ada 2 gambar di situ, ya. 1, cahaya yang mengenai lantai yang rata sehingga pemantulannya teratur. Kemudian yang kedua, cahaya yang mengenai tempat yang tidak teratur sehingga pemantulannya namanya pemantulan baur. Itu sifat cahaya yang ketiga. Ya, yang pertama tadi merambat lurus, yang kedua menembus benda bening, kemudian yang ketiga
cahaya dapat dipantulkan. Kemudian yang keempat ini, ya, cahaya, sifat cahaya apa ini yang keempat? Ada, iya, yaitu cahaya dapat dibiaskan, ya. Cahaya dapat biaskan yang nomor 4. Kemudian yang nomor 5, ya, nomor 5, cahaya dapat diuraikan. Cahaya dapat diuraikan. Cahaya dapat diuraikan. Cahaya putih kemudian mengenai prisma akan diuraikan menjadi spektrum warna atau 7 warna. Ini anak-anak, biasanya anak-anak lihat pelangi, ya, itu ada air yang ada di angkasa, kemudian terkena sinar matahari, maka muncullah pelangi. Itu sifat cahaya. Baik, berikutnya ini adalah tadi sifat cahaya ada 5. 1 merambat lurus, kemudian yang kedua menembus benda bening, kemudian yang ketiga dapat kemudian yang keempat dapat dibiaskan. Anak-anak coba perhatikan yang gambar sedotan yang ada di dalam gelas yang berisi air itu. Kenapa terjadi pembiasan ini? Karena perbedaan kerapatan udara dengan air, sehingga ya seakan-akan sedotan yang ada di dalam gelas yang berisi air ini seakan-akan putus, ya. Ya, seakan-akan putus. Pembiasan yang lain apa, Ustadz? Ada lagi contoh pembiasan cahaya, itu ketika anak-anak melihat ikan yang ada di akuarium terlihat lebih besar. Kemudian kalau kalian lihat jalan-jalan ke sungai, kalian sungainya akan tampak lebih dangkal. Kemudian yang berikutnya cahaya dapat diuraikan, ya. Saya stop screen aja biar kalian tampak begini. Ya, cahaya dapat diuraikan adalah anak-anak cahaya putih, ya, yang mengenai prisma atau mengenai titik-titik air akan diuraikan menjadi 7 warna pelangi. Mengapa Ustaz terjadi pelangi? Ya karena ada uap air di udara kemudian terkena sinar matahari. Ya, terkena sinar matahari. Berikutnya, anak-anak coba tulis laporan tentang 5 sifat cahaya dan contohnya di buku tulis, kemudian nanti akan dikumpulkan secara luring, ya, seperti biasa. Tulis tentang 5 sifat cahaya beserta contoh-contohnya. Baik anak-anak, nanti akan saya kirim Google Form latihan soal untuk sub tema 1 PB yang pertama ini. Baik anak-anak, demikian tadi pembelajaran kita kali ini, yaitu tentang peninggalan sejarah dan juga sifat-sifat cahaya. Di sini ada beberapa gambar, yaitu ada gambar yang paling atas ini. Anak-anak kelihatan? Kelihatan ya? Kelihatan. Ya, yang paling atas ini namanya yupa. Ya, yupa seperti prasasti. Yupa, ya. Tapi bentuknya berdiri tegak ini. Sebenarnya yupa ini kalau bertulis seperti ini namanya prasasti yang berbentuk yupa. Ya, batu yang tinggi begini, kemudian ada tulisannya. Kemudian yang bawah, yang kanan kiri ini merupakan candi. Ya, kanan kiri paling ujung merupakan candi. Kemudian ada peninggalan prasasti Ciartun.
Ya, ini prasasti batu yang bertulis. Kemudian yang bawah ini adalah arca atau patung ya. Ini peninggalan-peninggalan kerajaan pada masa Hindu dan Buddha. Kemudian selain gambar ini juga ada peninggalan kitab-kitab anak-anak ya. Ada peninggalan kitab Sutasoma juga ada dan lain-lain. Berikutnya tentang refleksi tentang sifat cahaya ya. Coba yang nomor 1 sifat cahaya apa tadi? Jawab bersama-sama. Cahaya dapat merambat lurus ya. Merambat lurus. Ya, silakan dibuka mic-nya. Kemudian yang nomor 2 yang menembus tadi, menembus apa? Menembus kaca. Menembus kaca atau menembus benda bening, benda bening, kaca, air, ya, dan lain-lain. Kemudian yang ada gelas ini, cahaya dapat dibiaskan itu gimana tahu Ustadz? Dibiaskan itu terjadi pembelokan cahaya karena perbedaan kerapatan dua media. Media apa Ustadz? 1, coba lihat di dalam gelas ini, di atasnya gelas ini ada udara, kemudian di bawahnya ada air. Air dan udara ini lebih rapat air, ya. Kalau udara lebih longgar. Buktinya apa? Kalian kalau berjalan di dalam air itu berat sekali. Kalau berjalan seperti biasa ini berarti anak-anak nabrak udara itu ringan. Berarti udara lebih longgar kerapatan ya daripada air. Sehingga terjadi pembelokan cahaya. Kemudian yang ada warna pelangi ini tadi apa sifatnya? Ayo. Diuraikan. 1, cahaya putih yang mengenai prisma atau mengenai gelembung-gelembung air ya akan diuraikan menjadi 7 warna. Biasanya di anak-anak main ketika di gor itu ada mainan gelembung air itu ya, gelembung air sabun ya, yang ya itu akan kelihatan warna-warni. Kenapa? Karena kena sinar matahari. Kemudian yang terakhir, yang gambar paling bawah ini adalah cahaya dapat dipantulkan. Itulah penyebab mengapa di dalam ruangan yang lampunya dimatikan siang-siang ya, anak-anak tetap dapat melihat benda yang ada di sekeliling. Tetap bisa lihat TV mati ya, TV yang tidak mengeluarkan cahaya. Melihat kursi, melihat ruangan pada lampunya mati. Itu karena terjadi pemantulan cahaya secara bahur, kena tembok, kena kursi, akhirnya mataharinya di luar, di dalam rumah tetap bisa terlihat. Ya, baik, itulah anak-anak pelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, anak-anak bisa meningkatkan belajar lagi tentang peninggalan-peninggalan sejarah dan juga tentang sifat-sifat cahaya. Ya, jangan lupa dipelajari materi berikutnya dan juga persiapan untuk penilaian harian. Ya, penilaian harian tema 5 tentang kalau muatan IPS tentang peninggalan sejarah, kemudian kalau IPA-nya tentang sifat-sifat cahaya, ya, tentang sifat-sifat cahaya. Kemudian jangan lupa untuk evaluasinya dikerjakan di Google Form. Kemudian tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar walaupun di tengah pandemi, ya. Jaga jarak, pakai masker kalau keluar rumah. Mohon maaf kalau ada kesalahan tadi, Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.